Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ini memang kita ingat lagi bahwa peran penting dari dana desa itu memang terutama untuk memeratakan pembangunan desa. Jadi kita ulangi lagi bahwa di tahun 2008 ini data potensi desa itu menunjukkan bahwa hanya 31% desa di Indonesia yang melakukan pembangunan selama 3 tahun terakhir dari 2005 ke 2008, 2006 ke 2008. Itu karena memang dana-dana pembangunan yang masuk desa itu sedikit. Kemudian dengan adanya PNPM meningkat menjadi 54% desa, dan terakhir di tahun terakhir PNPM itu meningkat ke 87% desa. Mengapa tidak sampai 100%? Karena salah satu dari kekhasan PNPM itu adalah pemberdayaan. Itu tujuannya mengajak desa supaya mampu bersaing dan diwujudkan dalam bentuk persaingan proposal. Nah, karena persaingan itu selalu ada yang menang dan kalah, maka tidak akan pernah 100%. Maka jadilah itu tertingginya di 2014 adalah 87% desa yang memiliki dana untuk membangun. Nah, peran dana desa sejak 2015 itu praktis membuat seluruh desa itu bisa membangun. Jadi yang menarik dari dana desa adalah betul-betul bisa memeratakan pembangunan desa. Dan ketika dana desa itu bisa diratakan membangun, tidak hanya dana desa saja yang meningkat, tapi juga dana-dana pendukung pembangunan desa. Jadi tidak boleh dilupakan, kalau menurut data itu adalah peran pemerintah kabupaten. Jadi kalau kita cek dari tahun ke tahun ini, sebelum adanya dana desa memang praktis anggaran pendapatan dan belanja desa tahunan itu ya hanya naik paling 1 triliun atau kadang berkurang lagi begitu di level nasional ya. Jadi kita lihat di 2009 itu tercatat total anggaran pendapatan desa 11 triliun. Kemudian naik 19, naik turun sampai setahun menjelang dana desa diturunkan itu 24 triliun. Dana desa sendiri yang oranye itu 23 triliun. Jadi perannya pasti sangat tinggi karena dia hampir sama dengan seluruh APBDes di Indonesia. Dan yang menarik pada saat yang sama itu alokasi dana desa ADD dari pemerintah daerah itu pada saat itu lebih tinggi 2 triliun daripada dana desa. Tapi angka 23 triliun ADD dari Pemda itu peningkatan yang sangat pesat karena sebelumnya hanya naik 1 triliunan. Sehingga di setahun sebelum adanya dana desa itu ADD-nya 9 triliun. Dan kemudian naik ke 23 triliun. Jadi 23 ditambah 21 ini adalah sumbangan yang sangat besar di dalam APBDes desa. Kemudian berikutnya dana desa semakin meningkat sampai ke 72 triliun. ADD juga meningkat meskipun sepertinya akan seperti juga orang berpikir ini pola-polanya ini Gus Koco kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Kalau ngelihat 3 tahun terakhir itu dana desa seperti berhenti di 70-an, pasti naik turun tapi di antara 70-an triliun. ADD itu berhenti di 35 triliun. Nah ini kalau polanya mulai merata seperti ini, itu setiap kali peningkatan dari APBDes yang kalau merata kan harusnya sekitar 117-an triliun. Nah begitu ada peningkatan di APBDes itu
berarti desa mulai bisa menggunakan pendanaan yang lain. Meskipun kalau kita lihat PADES-nya tetap tidak terlalu tinggi gitu, tapi mungkin ada pendanaan bantuan dari swasta atau mungkin bantuan dari yang meningkat adalah antara lain bantuan dari pemerintah provinsi. Jadi polanya seperti ini sehingga desa sudah punya bayangan bahwa untuk ke depan itu kondisi 3 tahun terakhir ini mungkin akan bertahan, kecuali nanti ada hal-hal yang lain yang kalau kita lihat dari PP 60 2014, hal-hal yang lain itu adalah ketika ada peningkatan PDB, peningkatan pendapatan terutama dari pajak dan dari hal-hal yang lain dari pemerintah. Tapi selama tidak terlalu banyak berubah, maka kita sudah mulai melihat pola yang relatif tetap. 35 triliun alokasi dana desa, 70-an triliun dana desa, dan itu membentuk APBDes, anggaran pendapatan desa terutama, itu di angka 117 sampai 121 triliun. Jadi dengan demikian kalau kita ingin menghitung PDB desa, kita sudah mulai mengetahui pendapatan dari pemerintah di level desa itu ya di sekitar angka 117 sampai 121 triliun. Harap diingat di angka 2021 itu adalah masih angka anggaran. Bisa jadi di angka 121 itu akan turun di 117 di bulan Desember 2021 ketika ada peraturan desa mengenai laporan dari kepala desa. Nanti kita lihat, ini kalau dari sisi anggaran memang naik sampai 4 triliun, tapi itu sisi anggaran di Januari sampai di bulan Juni. Tapi kemudian nanti kita lihat bagaimana realitasnya itu berapa. Nah ini pola pertama mengenai bagaimana dana desa, kemudian ADD yang sangat penting itu, dan kemudian berbagai pendapatan desa yang lain yang kemudian membentuk APBDes. Jadi pola-pola itu menunjukkan peluang dari pihak-pihak lain jika ingin masuk ke dalam pengaruh ya, dan kemudian peran terhadap desa. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.